dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Allahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita di pagi ini, di subuh ini masih Allah berikan izin untuk menikmati salat subuh bersama. Cuman saya dizalimi pagi ini, terpaksa. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Saya tahu rahasianya. Kalau saya tengok jamnya di sini maju lebih maju. Kalau jam itu yang dipakai lebih maju. Kalau jam ini saya tidak nampak. Maju 3 menit dari jam satelit. Ini 2 HP. Baru jam 5.45. Ini juga 5.45. Coba tengok jam antum di HP-nya. Kalau jam ini kita yang hastelnya. 5.45 juga. Situ 5.48. Maju 3 menit. Saya sudah siapkan diri sejak jam 4. Jadi bukan bangun terlambat, tidak. Sudah panaskan mobil tadi 10 menit menjelang azan. Jadi sudah standby. Azan saya sholat sunat, saya lihat masih ada 6 menit lagi menjelang qamat di masjid kami, bukan di sini. Di masjid kami 6 menit lagi menjelang qamat, dan perkiraan saya masih terkejar. Ternyata sampai di sini 1 rakaat pun tidak. Jalan tidak macet subuh ini. Jadi saya tidak tahu apakah qamatnya cepat atau sholatnya pendek atau sengaja ngerjain saya tidak tahu. Soalnya kan pertama antum juga merasa lama nunggu saya tadi kan jadinya. Maka saya bilang pula, saya pun merasa, saya sampaikan rasa saya pula. Jadi saya tidak tahu tadi. Kata yang baru saya tanya, jam 5:30 pas kami qamat tadi. Saya sampai 6.40 tadi ya. Nah, jadi enggak, saya selesai sholat 6.40. Berarti berapa menit itu? Saya selesai sholat 40. Berarti 5 menit sholat subuhnya.
Saya tidak tahu nih. Jadi kaum muslimin muslimat, mohon maaf ya, saling memaafkan kita. Nah, jadi kalau besok seandainya kalau masih 10 menit, insya Allah sabar nunggu dulu, saya sholat di sana dulu, biar lebih tenang. Nah, Allah musta'an. Ini kadang-kadang harus disampaikan. Sebab kalau nanti saya malu sendiri, tuh. Saya sendiri yang malu. Masa Ustaz datangnya terlambat itu. Ya Pak. Apalagi di shooting pula dampaknya. Di shooting tadi tuh. Sekarang ya udah terlanjur pula disampaikan. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan. Ahdaf as-sirah atau dirasat as-sirah an-nabawiyah. Semalam satu poin saja panjang. Karena memang Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kita tahu belajar dari sirahnya, beliau memang membawa perubahan. Karena apa? Bukan beliau yang berubah sebenarnya. Masyarakat sendiri yang sudah berubah. Kan masyarakat jauh sekali berubah dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Siapa Nabi yang pertama di Makkah dulu? Bilang aja belum belajarnya. Nabi Ibrahim, sah? Habis itu Nabi Ismail. Pernah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan menyembah berhala? Pernah? Pernah enggak? Terus dari mana dapatnya sembahan berhala? Di mana mereka dapat sembahan berhala itu? Dari agama atau dari luar agama? Dari luar agama yang dianggap agama. Sah? Apa namanya itu? Antum vulgar sekali. No. Sesuatu yang bukan bagian dari agama lalu dianggap bagian dari agama. Sah? Betul? Akhirnya yang berubah mereka atau Nabi yang berubah? Mereka yang berubah atau Nabi yang berubah? Mereka yang merubah. Mereka yang pakai ajaran baru atau Nabi yang bawa ajaran baru? Mereka yang sebenarnya membuat sesuatu yang baru dalam agama. Nabi nak kembalikan kepada yang asli, yang dulu didakwakan oleh Sayyiduna Ibrahim wa Sayyiduna Ismail alaihi wassalam. Sahih ya? Pernah enggak Nabi mengajarkan dalam doanya labbaik Allahumma Ibrahim maksudnya labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak? Ada enggak? Enggak ada illa syarikan huwa lak. Ini murni mereka yang masukkan tambahan yang dianggap bagus. Karena apa? Kita tidak mengakui atau patung-patung itu sebagai Tuhan yang menciptakan, tidak. Tapi dia adalah yang dekat dengan orang-orang soleh yang dekat dengan Allah. Maka mereka membuat syarikan huwalak, sekutu yang memang milikmu juga, hamba-hambamu sendiri, orang-orang dekatmu. Nah, menurut mereka ketika menambah itu bagus atau buruk? Bagus atau buruk? Bagus. Tidak ada orang menambah dalam agama ini kecuali menganggap baik. Makanya disebut dalam istilah sekarang dengan bid'atun hasanah. Bid'atun hasanah. Jadi mereka merubah ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ismail alaihi assalam. Di antara mereka rubah orang Quraisy kalau haji, Nabi Ibrahim dan Ismail haji kan? Tidak percaya tuan-tuan. Wa azzim fin nasi bil
haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Haji enggak Nabi Ibrahim? Haji, Nabi Ismail haji. Di mana wukufnya? Wukufnya di mana? Masa wukuf enggak tahu tuntun dah. Di mana wukufnya? Di Arafah. Lalu orang Quraisy berijtihad pula. Apa ijtihadnya? Apa menurut mereka? Ada Arafah, ada Arafah kan sama saja. Yang penting ada yang penting ada wukuf. Nah, mulai dari situ tuh. Allah kan semua milik Allah ini. Betul kan? Semua ini milik Allah. Asal menurutnya kita baik, diterima oleh Allah Taala, maka mereka berijtihad. Orang Quraisy adalah orang yang tinggal di tanah haram. Masa haji yang seutama-utama amal hukumnya di luar tanah haram, karena Arafah di luar tanah haram. Mana yang lebih afdal, tanah haram atau tanah halal? Di sini yang haram lebih afdal. Tapi jangan buat keedah di tanah kapling kita enggak. Jangan serobot tanah haram nanti. Jadi di sini yang haram lebih afdal daripada yang halal, khusus Makkah dan Madinah saja. Paham enggak? Mana lebih afdal, tanah halal atau tanah haram? Di luar batas tanah haram Madinah, Makkah itu namanya tanah halal. Di dalam tanah haram. Sekarang pertanyaan, mana lebih afdal, tanah haram atau tanah halal? Tanah haram. Paham? Tapi jangan digeneralisir nanti. Kata Ustaz tadi, ini tolong kalau bagi mencatat diulang hafalan ini kembali ya. Bahwa tanah haram katanya lebih afdal daripada tanah halal. Ada serobot tanah orang 2 hektar nanti kan tanah haram bukan. Tanah haram kita maksudnya tanah suci. Nah, akhirnya mereka dengan sepakat, ini disepakati oleh mereka di Darun Nadwa, di DPR saya bahasa kitanya DPR dulu. Disepakati bahwa orang Quraisy kalau haji wukufnya di Muzdalifah, tidak keluar dari tanah haram. Menurut mereka bagus atau tidak bagus? Bagus namanya. Itu lagi bagus lagi. Jadi mereka rubah semuanya. Sampai siapa yang boleh masuk ke Ka'bah, siapa yang tidak, dan ini. Nah, datang Nabi kita alaihissalatu wassalam. Apa perubahan yang orang Quraisy yang paling mendasar, yang paling parah dan paling dibenci Allah apa? Ya syirik. Ya syirik. Jelas? Makanya yang paling menjadi dasar utama dakwah Nabi itu adalah menghapuskan kesyirikan. Makanya di awal dakwah dia mulai dengan turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin fasda' bima tu'maru wa a'rid anil. Sambunglah. Kumandangkan apa yang disuruh dan diperintahkan kepadamu, menyampaikan wa a'rid anil musyrikin, berpalinglah dari orang-orang musyrikin, karena itu dosa yang paling dibenci Allah. Perubahan yang paling mendasar yang dibuat-buat oleh orang-orang Quraisy dengan dasar pemikiran dan perasaan. Ada subuhannya, ada tentu. Ada dalilnya, ada. Cuma dalilnya salah pasang tadi. Salah apa? Pasang. Apa sebab? Alasannya kan logis sekali. Tanah haram. Mana yang lebih afdal daripada tanah halal? Dicari dalil semuanya, tanah haram lebih afdal daripada tanah halal. Kan itu? Maka oleh sebab itu wukufnya di tanah haram lebih afdal daripada wukuf di tanah halal. Jelas? Alasan filosofisnya bagus. Antum nak berdoa, nah dibawa lagi ke analogi lagi. Diibaratkan Allah itu seperti gubernur.
antum banyak salah, ya pelanggaran banyak, terlibat dulu demo misalnya, ya buat dosa pada gubernur, tiba-tiba ada hajat ke gubernur, maka bapak mencari orang-orang dalam, orang dekat dengan gubernur, supaya apa? Supaya memberikan syafaat kepada bapak supaya urusannya tidak dipersulit atau lancar. Jelas? Maka mereka berpikir pula dengan cara yang sama. Kan orang-orang soleh itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka kalau melalui mereka meminta, maka permintaan kita didengarkan. Oleh sebab itu maka mereka mencari-cari orang-orang soleh, lalu dititipkan kepada mereka permintaan supaya disampaikan kepada Allah. Logis? Logis. Ada dalilnya? Ada. Orang soleh itu dekat dengan Allah, banyak dalilnya. Orang soleh itu dekat dengan Allah, banyak dalilnya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat, wali-wali Allah itu tak perlu takut, tak perlu khawatir. Sah? Kemudian man azali waliyan faqad adantu bil harb. Siapa yang menyakiti waliku, aku umumkan perang dengannya. Wali itu punya kedudukan di sisi Allah, dicintai Allah, orang saleh cintai Allah. Maka titipkanlah permohonan kita melalui orang-orang dekat tadi. Ada dalilnya? Ada, tapi syubhat. Dalilnya adalah syubhat, bukan dalil yang sesungguhnya. Sebab sepanjang sirah, ini pelajar sirah Nabi SAW, kita tidak menemukan bahwa mereka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW berdoa melalui orang-orang saleh tadi, kecuali minta didoakan oleh orang saleh, bukan berdoa kepada orang saleh disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang hidup maupun yang mati. Jelas? Jelas ya? Nah, jadi menurut orang Quraisy itu bagus. Dan dalilnya, alasannya ada. Ya, kalau dibuatkan alasan filosofisnya ada, alasan akademisnya pun bisa dibuat. Alasan logis apalagi. Yang penting logikanya masuk, maka diteruskan. Maka mereka buatlah ajar atau tambahkan inovasi-inovasi tiada henti itu ke dalam agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya datang Nabi kita alaihissalam ingin mengembalikan ke jalur yang asli berdasarkan wahyu ilahi. Jadi maka tertuduhlah Nabi SAW membawa ajaran baru. Padahal mereka yang sebenarnya yang memakai ajaran baru yang tak diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, yaitu orang-orang Quraisy menolak dakwah Nabi dengan alasan tidak sesuai dengan keinginan masyarakatnya, tidak sesuai dengan kultur orang Arab. Nah, sekarang kita dah mulai pula menolak ajaran Nabi dengan alasan tidak sesuai dengan kearifan lokal. Akhirnya nanti Islam itu tidak ada yang mau terima. Orang Arab tolak karena tidak sesuai dengan budayanya. Orang Nusantara tolak karena tidak sesuai dengan budayanya. Itulah dulu alasan penolakan Abu Jahal dan kawan-kawan. Karena Nabi membawa ajaran yang tak sesuai dengan budaya lokal atau kearifan lokal. Ya. Nah, orang-orang di luar itu pun, baik orang barat maupun orang timur, orang sana maupun orang sini,
juga punya alasan yang sama dengan alasan Abu Jahal dulu, bahwasanya ajaran Islam ini harus menyesuaikan dengan kearifan lokal, sehingga ibadahnya ya harus pakai wayang pula, gitu kan? Iya kan? Harus pakai simbol-simbol kalau di Indonesia simbol-simbol Indonesia, simbol-simbol Indonesiaan. Kalau orang Afrika simbol-simbol keafrikaan, Eropa, Amerika keamerikaan. Ya, dialog dicampur adukanlah antara budaya dengan agama. Akhirnya jadi agama budaya. Jelas, Pak? Dah. Sampai di sini, maka tujuan mempelajari sirah supaya kita tahu perubahan apa yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Bukan sembarang perubahan, tetapi sebenarnya membangkit batang terendam yang mengasah kembali emas yang sudah lama terbenam dalam lumpur. Jelas? Kan perlu diasah lagi oleh Nabi SAW. Maka kalau karatnya terlalu tebal dan menyatu dengan dan berpadu dengan aslinya, maka menimbulkan perlu gesek, perlu digosok dan digesek. Cuman masalahnya ada yang gosoknya langsung keras-keras, ada yang gosekannya semi lembut. Mana yang bagus, Pak? Yang keras-keras atau yang lemah lembut? Nah, kalau lemah lembut kan perlu penyabar. Bapak harus piara kambing dulu. Kalau ada kan jarang memelihara kambing. Yang banyak adalah konsumsi kambing, maka darah. Ini harus juga biasa ikut melihara kambing, karena melihara kambing itu bikin orang sabar, telaten, karena memang kambing itu banyak peranyainya, banyak lakunya. Makanya kata Nabi alaihissalam, ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam. Karena Nabi itu tidak ada nabi kecuali pernah memelihara kambing. Sebab min ri'ayatil ghanam ila qiyadatil umam. Dari yang memelihara kambing menjadi pemimpin umat, Ma'asyiral kiram. Nah, selanjutnya di antara tujuan yang kita pelajari sirah adalah kita mengetahui bahwa Nabi kita ini dia tidak sendiri. Namanya sudah lama terpampang di papan pengumuman. Ya, saya pakai bahasa kiasan, Pak. Papan pengumuman di agama-agama dan umat-umat sebelum umat Islam ini. Maksudnya umat-umat Nabi sebelumnya. Nama Nabi itu sudah disebutkan. Jadi kan jadi pelajaran bagi kita bahwa seseorang itu bila beritanya sampai kepada kita, orang rata-rata karena yang disampaikan beritanya tentang orang yang baik, sebutkan sifat-sifat kebaikannya, akan membawa pencerahan, bawa ilmu. Dengar bawa ilmu itu kan kita gembira kan. Misalnya dulu ketika tuan guru kita Dr. Hanmi mau pulang misalnya, orang Masya Allah akan pulang seorang dokter dari Madinah atau dari Makkah. Orang pada Masya Allah, ini mudah-mudahan membawa pencerahan. Ternyata ketika mulai beliau berdakwah, ternyata tidak semua yang diinginkan disampaikan. Ada hal yang bagus, alhamdulillah, rata-rata kan samanya. Ada sebagian yang sudah meninggalkan yang asli ke yang bukan asli. Beliau memang suka barang asli, maka diawarnya kepada masyarakat,
ini KW ini bagus bentuknya tapi tidak kuat pondasinya. Ibaratnya kalau menggali barang KW laku 100, untungnya 10 juta. Tapi kalau jual barang berkualitas, ya Pak, laku 1, untungnya 20 juta. Bapak pilih yang mana? KW laku 100, untungnya 10 juta. Asli laku 1, untungnya 20 juta. Pilih yang mana? Ragu apa? Hah? Makanya orang-orang yang sabar, orang-orang yang sabar, biarlah laku 1 ini mungkin 1 terjual dalam 1 bulan. Tapi langsung untungnya 20 juta. Ini yang 100 laku dalam 3 bulan. Untungnya hanya 10 juta. Tapi yang penting asal laku sajalah. Walaupun nilainya sedikit. Makanya biarlah yang sedikit ini. Nah, itu kalaupun laku. Yang masalahnya ada yang menurut kita laku ternyata tidak laku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya hitung-hitungnya bukan di sini. Hitung-hitungnya bukan di sini. Kalau sempat ada perhitungan di akhir tahun dibuka catatan pahala kita, ya kalau sempat ada bocoran Bang ya. Di akhir tahun ada bocoran, Dasman dipanggil satu-satu. Dibuka rahasia oleh Allah Ta'ala. Ini amalan sholat kamu sepanjang setahun ini. Termasuk catat tadi yang terlambat itu termasuk catat. Ya. Kalau saya tahu entah gimana, saya tidak tahu kan. Gimana? Jangan-jangan gara-gara tuan-tuan meninggalkan saya dikurangi pula bonusnya. Mungkin, kita tahu. Kalau andainya tahu, pasti sepakat besok kita tidak akan qomat sebelum nampak. Cuma masalahnya kan tidak tahu sekarang masalahnya. Ya tak? Sempat kontan antum terima cash sekarang pahala itu. Bapak dapat 1 miliar. Ini dapat 10 juta. Ini apa? Kira-kira nak dekat beliau tidak selalu sholatnya? Saya. Kalau sempat dia kalau 10 miliar pahala tidak tersemangat nampaknya. 10 miliar rupiah. Nah, lah rupiah. Mau tidak dekat-dekat dengan beliau? Kalau bila margin aja digabung aja usaha gitu ya. Nah. Cuman masalahnya hitung-hitungannya tidak di sini. Sehingga kita sepanjang hidup berspekulasi. Oleh sebab itu ikhwan kaum muslimin musliman, orang yang cerdas kalau ada yang pasti dia tinggalkan spekulasi. Ramai orang berspekulasi, betul. Yang ikut penyisihan lebih banyak yang ikut daripada yang ikut penyisihan babak 36 besar, 18 besar ya. Mana yang lebih banyak pesertanya? Peserta penyisihan atau peserta final? Yang menal yang penyisihan atau yang final? Yang final. Antum mau jadi penyisihan aja atau nak ikut final? Kalau masuk putaran final otomatis juara saya. Sah? Minimal harapan 1. Nah, minimal harapan. Jelas ya? Oleh sebab itu antum pastikan aja kenapa yang ambil yang spekulasi tadi. Orang ramai berspekulasi betul. Di sepanjang sejarah umat manusia yang berspekulasi lebih ramai daripada yang ikut yang pasti. Ya adu nasib lah istilahnya. Adu nasib. Kalau adu nasib dengan seperti kita jualan, berdagang, berkebun, berternak, ya langsung nampak hasilnya betul. Setelah setahun tidak berjanjak ganti dengan yang lain. Sah? Tapi kalau ini kan kita nggak tahu. Buka catatannya di padang mahsyar. Daripada nanti kita gigit jari dengan spekulasi, lebih baik datang Nabi yang membawa yang pasti. Sebab segala spekulasi yang dilakukan orang Quraisy sebelumnya dianulir oleh Nabi alaihissalatu wassalam.
Dianulir oleh Nabi alaihissalam. Bahkan sesuatu yang berlaku di syariat sebelum Nabi pun sebagian dianulir dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi itu disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya, Taurat wal Injil, orang-orang agama itu berharap tidak datangnya Nabi itu. Berharap tidak datangnya Nabi itu. Berharap, disebut dalam kitab mereka. Maka ahli sejarah mengatakan kenapa orang Yahudi mencari pindah ke tanah Jazirah Arab. Orang Yahudi kan ada di Madinah, ada di Khaybar. Sebab apa? Dalam Taurat disebutkan bahwa tempat hijrahnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ardin rahwa fiha nakhla, di tanah yang rawa, airnya payau, kemudian ada banyak kurma di situ. Maka di zaman itu yang paling banyak kurmanya adalah di Madinah, kemudian di Khaybar. Maka menyebarlah orang-orang Yahudi datang dari berbagai tempat. Ada yang tinggal di Bani Quraidah, tinggal dekat Quba. Kemudian Bani Qainuqa dekat Buthan, Bani Nadir. Kemudian ada yang tinggal di Khaybar. Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Mereka datang ke situ bukan semata cari penghidupan, tapi menunggu Nabi akhir zaman. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Cuman falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Setelah datang kepada mereka yang sudah mereka kenali, mereka menolaknya. Apa alasan mereka menolak? Kenapa mereka menolak? Pak, kalau dapat tawaran menikah lagi, Bapak tolak. Pasti punya alasan. Kenapa Bapak menolak? Kenapa mereka tolak? Tidak sesuai yang diinginkan. Itu lebih umum jawabannya. Tidak sesuai dengan yang diinginkan. Orang Yahudi dengan orang Quraisy kan berbeda pula keinginannya. Maka tidak sesuai dengan yang diinginkan, tidak sesuai dengan ekspektasinya. Mereka membayangkan bahwa Nabi akhir zaman itu dari bangsa Yahudi. Karena mereka ini orangnya rasis. Yahudi ini paling rasis sepanjang zaman. Pernah dengar rasisme orang Yahudi? Dikejar sama Fir'aun, Pak. Ya, mereka tetap minta 10 jalur itu, Masya Allah. Kalau sempat dibangun dengan kontraktor, lama selesainya itu. Karena mukjizat. Paham, Pak? Orang Bani Israel berapa Bani? Bani Israel berapa golongan? Sukunya. Anak Nabi Ya'qub berapa orang? Anak Nabi Ya'qub berapa orang? Tidak ada yang tahu. Buka lagi surah Yusuf nanti. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Saya melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamar. Matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Saya lihat mereka sujud kepada aku. Berapa orang anak Nabi Ya'qub? 12. Ya 11 kan saudara Yusuf. Masuk Yusuf 12. Dari keturunan mereka 12 inilah lahir Bani Israel. Dalam kondisi seperti itu pun coba yang Pak, tetap juga kesukuan masih ditonjolkan itu. Padahal sudah Fir'aun di belakang, laut di depan. Tidak mau juga berbaur, saudara. Padahal masih satu Bani
Israel, Bani Yaqub alaihi salam. Nampak tak? Pak, dalam kondisi dikejar oleh tsunami, bapak masih cari suku lagi? Hah? La ilaha illallah. Terbayang tuh, gempa bumi lalu tsunami, di belakang runtuhan gunung, di depan air, habis mana suku saya gitu ya? Hah? Coba bayangkan. Kecuali kita kayak Bani Israel rasisnya. Dan kondisi sepelik itu, sesusah itu, mereka masih tetap tidak mau seiring sejalan kecuali yang sebani dengannya, sesuku dengannya. Maka Allah berikan pula, tidak apa-apa, 12 jalur. Cuman takut pula mereka. Minta pula supaya dinding-dinding itu transparan, nampak pula yang di seberang. Bayangkan. Ya, supaya nampak yang di sebelah. Subhanal Khaliq. Allah beri. Tapi subhanallah, iman juga memang payah mereka. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Jadi masalahnya kadang rasis tadi. Karena Nabi bukan dari golongannya, maka mereka menolak. Ternyata bukan dari Bani Israel. Menolak mereka. Illa man hadallahu minhum. Kecuali sebagian yang Allah beri petunjuk. Tapi secara nasional mereka menolak Nabi Muhammad SAW. Tapi personal, individual banyak yang beriman juga. Seperti Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Ahbar, dan sebagainya. Mereka beriman kepada Nabi SAW. Tapi sebagian besar tidak. Bahkan selalu berkhianat. Orang Quraisy lain lagi cerita. mereka juga sebagian yang tanassar mendapat berita itu. Cuman mereka menolak Nabi. Tidak mungkin menolak karena rasis. Nabi dari golongan mereka. Nabi dari bangsa Arab. Jadi alasannya bukan rasisme lagi, bukan kesukuisme lagi. Alasannya apa? Takdirah. Fanatisme budaya, fanatisme kebangsaan, fanatisme dengan ada istiadat. Mereka menolak Nabi SAW dengan fanatisme tadi. Apa alasannya? Tidak mungkinlah guru-guru kita dulu salah. Memang Muhammad cerdas sendiri. Dengan guru-guru kita dulu, nenek moyang kita dulu. Tentu yang dimaksud dengan aba itu kan memang bahasa Al-Qurannya abauna, bapak-bapak kami. Tapi tentu maksud bapak-bapak itu orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang tidak berpikir, orang bukan petinggi. Tidak mungkin yang dimaksudnya orang-orang yang tidak dikenal. Pasti yang dimaksud aba itu yang sekelas Abdul Muttalib, sekelas Hashim, seperti Qusay, dan orang-orang yang ternama. Paham, Pak? Ketika kita nyebut nenek moyang kita, yang dimaksud orang-orang yang tidak dikenal atau orang-orang yang dikenal? Pasti yang dimaksud adalah tokoh-tokoh nenek moyang kita. Kan gitu, sah? Jadi mereka menolak karena tidak mungkin nenek moyang kita tak memikirkan masalah ini. Tidak mungkin nenek moyang tidak mengenal masalah ini. Taib. Anggaplah misalnya mereka mengenal. Jelas? Anggap mereka nenek moyang itu mengenal. Tahu ini syirik. Pak, misalnya orang nenek moyang orang Quraisy dulu, Hashim misalnya tahu bahwa berhala ini syirik. Tapi tetap juga dilakukannya. Karena orang kadang-kadang tidak setuju, tapi karena tekanan masyarakat, tekanan budaya, akhirnya dia terpaksa diam. Tentu masih ingat kisah dulu di masa Jepun berkuasa. Jepang berapa lama jajah kita? 3,5 tahun. Tapi kata nenek moyang kita, nenek moyang lagi kan, kata para pendahulu kita, lebih pahit daripada 350 tahun itu. Atau nak merasa? Jangan sampai. Ya, jangan sampai. Sebab yang mirip-mirip dengannya juga bahaya. Nah. Yang mirip-mirip dengannya juga lebih bahaya. Doa ya, doakan negeri ini dijauhkan Allah dari
bencana ya, seperti 3,5 tahun itu. Yang mirip-miripnya dahsyat. Tahu enggak? Tahu? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi apa tadi saya bilang tadi? Tonton lupa, saya pun tidak ingat. Memang tonton di masa penjajahan Jepang. Apa yang terjadi? Dikumpul para ulama. Ulama kumpulnya bang, kiai-kiai. Kalau di Jawa, buya-buya dari Sumatera. Di pagi-pagi hari menjelang terbit mentari. Karena ibadahnya orang itu di pagi hari pas matahari terbit. Karena Tuhannya matahari. Dewa Sintonya itu kan dari matahari. Disuruh berbaris di bawah todongan senjata laras panjang para ulama itu, untuk di saat mentari terbit mereka rukuk kepada matahari. Mau dicoba? Dia ucapkan alhamdulillahilladzi najjana min dzalik. Segala puji bagi Allah yang tidak menguji kita dengan ujian seperti itu. Ya, jangan bercita-cita diuji yang berat-berat. Tapi minta kepada Allah jangan uji sesuatu yang kita tidak sanggup. Buat todongan senjata laras panjang, disuruh semuanya rukuk. Pas subhanallah, kalau sempat abang yang di situ gimana kira-kira? Abang ulamanya waktu itu. Tapasul. Betul, itu yang terbayang oleh kita. Terpaksa. Tidak ada jalan. Karena masalahnya nyawa. Iya kan? Akhirnya mereka semua mengambil rukhsah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang terpaksa hatinya masih tetap beriman. Terpaksa. Semuanya rukuk. Jelas ya? Dalam tekanan. Ada orang tahu itu batil, tapi dia dalam tekanan. Tekanan di sini bermacam-macam. Ada tekanan nafsu, ya kan? Ada tekanan keinginan, atau tekanan orang rumah dan sebagainya. Tapi yang jelas mereka semua terpaksa, kecuali hanya satu orang. Siapa dia? Kecuali hanya satu orang. Siapa dia? Ayah Buya Hamka. Ayah Buya Hamka. Siapa namanya? Tentu dah mulai melupakan nenek moyang nampaknya ya. Nenek moyang seperti ini gampang kita lupakan ya. Nah, Ayah Buya Hamka, Abdul Karim Amrullah. Di mana belajarnya? Itu lagi. Di mana belajarnya? Di Makkah. Tauhid kokoh. Nah, bukan produk KW, tapi asli dibangun di atas produk asli dari langit, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bukan diatur di atas pemikiran. Ya, semoga Allah mengampuni ya semua mereka dan kita, merahmati. Tapi Buya Abdul Karim Amrullah, ayah Buya Hamka, beliau tidak mau. Satu-satunya yang tidak rukuk hanya beliau. Yang lain ambil rukhsah semua. Ambil rukhsah. Karena terpaksa kita melakukan, ya mereka lakukan. Semoga Allah memaafkan semuanya. Dan sedangkan Buya tidak. Dia bertahan. Tidak. Sebab tidak boleh rukuk dan sujud kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini harga mati. Harga mati begini. Subhanallah. Orang kan takut mati kan. Beliau tidak takut mati. Kadang-kadang kalau kita tidak takut mati, tidak datang mati itu. Ya. Berapa banyak orang yang sudah sakit-sakitan, dah rela mati tapi tidak datang mati. Justru ke orang yang takut mati cepat datang mati itu. Makanya jangan takut mati, tapi jangan cari-cari mati. Jangan cari-cari mati. Cari tidak boleh, takut juga tidak boleh.
Maka beliau tetap, alhamdulillah selamat. Sampai di era kemerdekaan pun beliau masih hidup. Ditanya oleh anaknya, siapa anaknya? Ya Buya Hamka. Ceritakan datang dari Buya Hamka ini, rahimahullah. Kenapa ayah kok bisa tidak mengikut perintah di bawah todongan senjata? Tidak ada jalan untuk selamat lagi. Apa jawaban beliau? Anakku, mati itu rasanya sama semuanya. Mati itu rasanya sama. Nak mati ditembak, nak mati ditusuk, nak mati di laut, nak mati di udara, nak mati bercerai-berai anggota tubuh. Sakit yang namanya mati tidak ada yang sedap. Tidak ada yang sedap. Tidak ada yang senang. Semuanya payah. Walaupun nampak zahirnya oleh kita kadang-kadang tenang matinya ya. Tapi dicabut nyawa itu sakit. Nabi yang bilang, inna lil mauti la sakarat. Mati itu berat. Oleh sebab itu, apapun sebabnya sama. Yang masalah yang setelah mati tadi. Ayah melihat mati ayah dengan dibunuh itu lebih meringankan setelah mati itu. Paham tak? Mati dia mempertahankan akidahnya lebih meringankan keadaan setelah mati dibanding dengan yang mengambil rukhsah. Tentu beda. Yang mengambil apa istilahnya bonus dengan yang menunggu bonus yang lebih besar tentu beda. Orang yang sabar dengan tidak sabar mana yang lebih afdal? Orang yang tidak sabar dengan sabar mana yang lebih afdal? Yang sabar. Maka beliau bersabar. Biarlah saya korbankan nyawaku untuk akidah ini. Dan mudah-mudahan jadi pelajaran bagi yang datang kemudian hari. Sah? Jadi pelajaran bagi yang datang kemudian hari. Imam Ahmad dulu diancam juga untuk dibunuh di depan 35.000 orang muridnya yang akan mencatatkan apa yang dia katakan. Dipaksa mengatakan Al-Quran ini makhluk. Lalu dia bilang, andainya dia katakan itu orang tulis, nanti semua orang tersesatkan oleh itu. Maka bilang, biarlah saya nazarkan diri saya untuk mempertahankan akidah ini. Alhamdulillah tidak juga mati beliau. Tidak juga mati. Kalau beliau tidak takut mati itu takut. Itulah kan. Belum ajalnya belum sampai. Semuanya dengan ajal. Makanya jangan kita sampai dihantui oleh ketakutan berlebihan terhadap mati. Karena yang harus lebih kita takuti itu adalah ma ba'dal maut, apa yang setelah mati. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka Nabi alaihissalatu wassalam disebut di dalam kitab-kitab sebelumnya. Sehingga dengan belajar sirah itu kita paham walaupun Nabi disebut sebelumnya sudah ada mukaddimahnya. Kalau orang Quraisy sudah menjadi saksi hidupnya bagaimana Nabi sebaik-baik orang sebelum diangkat jadi rasul. Kalau orang Yahudi kan tidak bersama beliau kan, maka dalam berita. Kalau orang Quraisy bersama Nabi dalam alam nyata. Jelas? Saya ulang kembali. Orang Yahudi kan bukan dari bangsa Arab. Tentu mereka tentang Nabi melalui berita. Berita mana yang paling mereka hormati? Kitab suci. Maka disebutkan dalam Taurat dan Injil. Kalau orang-orang Quraisy karena hidup bersama Nabi atau Nabi hidup bersama mereka, maka melalui alamnya nyata dengan saksi mata. Mereka saksikan sendiri bagaimana ketinggian akhlak dan budi Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena datangnya membawa sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, tidak sesuai dengan keinginan. Yang satu karena rasisnya menolak, yang satu karena fanatisme ajaran nenek moyang menolak. Tapi yang menerima yang tinggi semakin tinggi, yang rendah naik menjadi tinggi.
Coba bayangkan, Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Tidak ada orang sampai ke atas puncak Ka'bah tuh, tapi dia sampai. Yang lain-lain di mana? Masuk dalam Ka'bah cuma. Kalau Bilal naik ke atas Ka'bah, Pak. Nampak tuh? Ngapain di atas? Azan. Subhanallah. Dapat kemuliaan jadi muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi wafat alaihi salam. Yes ya. Jadi agama ini meninggikan bukan menjatuhkan. Ini kan sebagian kan karena takut dijatuhkan oleh agama, kadang-kadang tanpa sengaja jadi musuh dakwah agama. Apa sebab? Alasannya bawa yang aneh-aneh. Ya biasalah kan, kita kan tidak belajar sebelum ini, jadi kita tahu, anggap itu sesuatu yang aneh. Jangan ketentuan yang tak pernah mondok, kami yang mondok saja. Setelah belajar sunnah-sunnah Nabi SAW, banyak yang kami tidak tahu dan dianggap aneh. Saya ada ceritakan tonton barangkali. Ketika di pondok kami kalau cingkrang celana sedikit dirotan sama Buya, Pak. Tidak kaki aja, rotan pinggang kena rotan juga. Apa alasannya? Ini celana preman. Karena memang waktu itu kan ya, tahun 80-an, 90, sebelum 90-an itu tren pula kalau orang-orang penyanyi dan sebagainya, preman-preman celana cingkrang. Nah, itu. Jadi dianggap oleh Buya kami celana preman. Padahal bukan. Celana dari kelas 1 sampai kelas 4 tidak diganti. Itu rahasianya. Badan kurus. Jadi pinggang tidak bertambah. Nah, itu. Ya, makanya ketika melamar menikah hampir ditolak gara-gara itu. Badan kurus, rambut lurus, dompet kurus juga. Untung dapat syafaat dari Ustaz Helmi, Masya Allah. Ustaz Helmi kawannya itu naik grade saya jadi. Naik grade saya. Dia jasa beliau dengan saya banyak tuh. Karena berkawan sama beliau akhirnya grade-nya dari B- menjadi A+ gitu, Masya Allah. Tambah lagi ada waktu itu Sa'akmal saya, Sa'akmal kawannya itu katanya. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Saya berteman dengan antum. Antum waktu itu belum jumpa, kalau enggak disebut juga itu. Temannya jemaah masjid Jabal Rahmah itu. Alhamdulillah. Akhirnya hanya sekali aja melamar langsung diterima. Hampir ditolak sih. Masalah itu tadi. Bahkan banyak badan kurus. Nah, jadi karena kurus badan, celana 4 tahun tidak diganti, tambah tinggi. Akhirnya cingkrang sendiri. Akhirnya Buya marah sama kita. Kalau Buya marah dan dianggap itu celana preman, berarti tafsiran kita macam-macam. Mungkin Buya tahu tapi tak biasa mengamalkan, mungkin. Atau mungkin Buya tahu menganggap tidak mesti dilaksanakan. Mungkin bagi beliau selama tidak sombong tidak ada masalah. Atau mungkin saja tidak sampai sama sekali. Dan saya cenderung kepada yang terakhir. Sebab tidak pernah dibahas dalam kajian-kajian selama di pondok ibu ya. Kemungkinan yang terakhir lebih kuat. Wallahu a'lam. Tapi bagaimanapun beliau tentu la yukallifullahu nafsan illa usaha, itu yang sampai kepada beliau. Mudah-mudahan Allah mengampuni yang salah dan menambah banyak pahala dan rahmat baginya. Karena ilmu-ilmu yang kami dapat ini rata-rata dasarnya dari mereka. Saya sangat berharap mudah-mudahan apapun kebaikan yang kami buat menjadi amal jariah bagi para guru kami tersebut. Allahumma musta'an wa alaihi tuklan. Barangkali sampai di sini kajian kita pagi ini. Ya, saya lain mandang cuma belum rela melepasnya. Baik, kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita jumpa kembali di bulan depan. Ya, bulan depan insyaallah. Wallahu taala alam. Atau ada mau ditanyakan? Tapi kalau pertanyaan kayak muftinya jangan ke saya. Nah, ya, kan ada muftinya di sini. Enggak usah jauh lah ya. Nah, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah yang berikan dia ilmu langsung,
dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadzan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil.